menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Yang diterima justru mulut tajam yang setiap hari menoreh luka di hati. Inilah kisah seorang wanita yang bertahan dalam hinaan, namun akhirnya orang yang membencinya malah menyayanginya. 8 tahun sudah aku menjalani rumah tangga bersama suamiku. Kami saling mencintai, saling melengkapi, namun ada satu hal yang tak kunjung Tuhan titipkan, yaitu seorang anak. Doa sudah kupanjatkan, pengobatan sudah kujalani, tapi kehendak takdir tetap sama. Aku tidak kunjung hamil. Setiap hari aku berusaha menguatkan diri, tetapi luka itu semakin dalam ketika tinggal bersama ibu mertua. Ia tak pernah berhenti menyudutkanku. Kata-kata mandul menjadi cambuk yang selalu ia lemparkan padaku. Kadang di depan tamu, kadang saat hanya ada aku dan dia. Perempuan tak berguna, begitu sering ia ucapkan, membuat dadaku sesak. Namun suamiku selalu berdiri di sisiku. Ia tak pernah tergoda oleh tuntutan ibunya yang berkali-kali meminta agar ia menceraikanku. Istriku adalah pilihanku. Aku mencintanya dengan atau tanpa anak, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Ucapan itu menjadi satu-satunya kekuatan yang menahan langkahku agar tidak menyerah. Sampai akhirnya, di tahun ke-8 pernikahan kami, badai besar benar-benar datang. Suamiku pergi untuk selamanya. Dunia seakan runtuh. Aku kehilangan pelindung, kehilangan sahabat, kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa berharga. Belum habis air mataku, ibu mertua justru mengusirku dari rumah. Ini rumah anakku. Kau tak melahirkan cucu, kau tak punya hak di sini. Teriaknya dengan mata penuh amarah. Saat itu aku hanya menangis. Hatiku perih, tubuhku lemah. Namun takdir kembali berputar. Di tengah kemarahannya, ibu mertua tiba-tiba tumbang. Stroke merenggut kekuatannya. Sejak hari itu, ia hanya bisa terbaring, tak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Dan entah bagaimana, aku yang dulu dianggap musuh justru menjadi satu-satunya orang yang merawatnya. Hari-hari berikutnya penuh pergulatan batin. Kadang aku ingin pergi, membiarkannya merasakan kesepian yang dulu ia timpakan padaku. Tapi setiap kali aku ingat wajah suamiku, aku memilih bertahan. Aku memasakkan bubur untuknya, bahkan membersihkan tubuhnya. Perlahan, aku mulai melihat penyesalan dalam matanya. Ia tak lagi bisa berbicara lancar, tapi suatu malam ia menggenggam tanganku dengan lemah. Dari bibirnya yang gemetar, ia berbisik, "Maaf, ibu salah." Semua rasa sakit yang pernah kutahan pecah malam itu. Aku tahu di ujung usianya, ia akhirnya menyadari bahwa aku bukan musuh, melainkan keluarga. Kini meski aku sendiri, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu ditandai dengan keturunan, melainkan dengan ketulusan hati. Dan meski dunia sempat merenggut kebahagiaanku, Tuhan memberiku kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan ketika yang kulakukan hanyalah merawat seseorang yang dulu pernah menyakitiku.